Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran pagi hari ini kita mulai belajar membuka LKS yang bahasa Inggris yang telah kemarin dibagi. Mungkin ada beberapa yang belum ngambil. Silahkan kalian ambil di kantor. Kita mulai dari unit 1 under the title My Classroom. Materinya adalah tentang ruangan kelas, yaitu kosakata yang berada di ruang kelas kita. Dalam gambar, dalam task 1 itu disebutkan beberapa gambar yang ada dalam kelas, yaitu pertama a chair, yang kedua a cupboard, yang ketiga an eraser, terus yang keempat a blackboard, terus halaman yang selanjutnya a lesson schedule, a map, a broom, and a dustbin. Itu tas pertama. Sesuai dengan gambar, kalian bisa mengetahui artinya apa yang tertulis di bawahnya, yaitu sesuai dengan gambar yang tercantum. Task 2, tugas 2, kalian bisa melingkari gambar yang benar. Pak Tova akan mengatakan sesuai dengan gambar, silahkan kalian lingkari. Yang pertama, table, chair, cupboard. A teacher, a globe, student. Broom, book, duster. A ruler, a blackboard, a bag. A door, a window, and a map. Selanjutnya kalian bisa melihat kepada contoh tentang expression itu untuk menanyakan informasi yang berhubungan dengan kelas yang kamu bisa gunakan dengan ungkapan berikut itu di ekspresi di lembar expression halaman 5, yaitu is there a bookcase in your classroom? Adakah kotak buku di dalam kelasmu atau bufet niki? Terus jawabnya adalah yes, there is. Ya, ada. Atau jawab no, there is not. Tidak ada. Berarti there is itu artinya ada. Terus yang lanjutnya, where is the map? Di mana petanya? Jawabannya it is hanging on the wall. Dia tergantung di tembok. Lanjutnya, how many broom are there? Ada berapa sapu yang ada? Kalau dibalik are there berarti yang ada. How many artinya berapa? Jawabannya there are 5 brooms. Ada 5 sapu. What is that? Apa itu? Jawabannya that is an eraser. Itu adalah penghapus. What is the chalk for? Nah, for-nya di belakang itu artinya untuk. Diartikan dalam bahasa Indonesia, untuk apa kapur itu? It is for writing on the blackboard. Dia untuk menulis di atas papan tulis. What do you use to clean the blackboard? Apa yang kamu gunakan untuk membersihkan papan tulis? I use an eraser. Ya, itu ungkapan-ungkapannya. Silakan kalian pelajari selanjutnya. Itu sudah Pak Tova sebutkan mulai task 1 sampai task 2.
dan ungkapannya. Kalian bisa melanjutkan beberapa kata yang ada di bawahnya. Terus ada tambahan informasi. Special info, quill pen is a writing instrument made of the feather with the sharper tip which is dipped in the ink. Artinya quill pen atau pulpen adalah pulpen terbuat dari bulu. Nah, quill pen itu adalah bulu, yaitu sebuah alat tulis yang terbuat dari bulu dengan ujung yang dilancipkan atau ditancapkan, yang mana dicelupkan ke dalam tinta. Itu namanya quill pen. Silahkan kalian untuk kerjakan task 4. Itu dilihat dari jawaban ada di task 3, yaitu tugas 4 ada di tugas 3 jawabannya. Melanjutkan pada task 5 sesuai dengan contoh, ada example-nya. Is there a blackboard in your classroom? Adakah papan tulis di kelasmu? Yes there is. Ya ada. Itu contohnya. Silakan kalian buat seperti contoh, yaitu digambar 1, 2, 3, 4, 5. Itu. Terus setelah task 6 atau task 6, bacalah teks berikut dengan sesama untuk mengetahui menambah kosakata yang kalian perlukan. Task 8 itu menyusun huruf-huruf menjadi kata, dan task 9 menyusun huruf-huruf menjadi kalimat. Bisa dibantu lewat kamus yang kalian punya. Dan terakhir pada competency test, kalian bisa mempelajari dan mengerjakannya secara perlahan. Adapun hal-hal yang kurang pahami bisa dilihat kamus lewat bantuan kamus yang kalian punya untuk menjawab kosakata dan pertanyaan-pertanyaan sampai halaman 9. Dan terakhir pada halaman 10. Itu dikerjakan pelan-pelan. Untuk hari ini cukup kita kerjakan materi yang cukup banyak ini, tidak apa-apa. Yang penting kita belajar bahasa Inggrisnya, kita kerjakan sedikit demi sedikit. Ada pertanyaan, ada kesulitan, silahkan sampaikan kepada Pak Tova. Terima kasih. And don't forget, jangan lupa terus keep health, jaga kesehatan, dan start with your activities this day. Aktivitas kalian hari ini dengan selalu melaksanakan sholat Tuhan. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati. Amin ya rabbal alamin. Itu saja materinya this morning. Good morning and peace be upon you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.